Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa setiap alat kelengkapan Dewan atau AKD di DPR wajib memiliki keterwakilan perempuan, baik pada tingkat anggota maupun pimpinan. Putusan ini muncul dari gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Koalisi Perempuan Indonesia, serta Titi Anggraini, dan tertuang dalam perkara nomor 169 PUXXII 2024. Hakim MK Saldi Isra menyatakan, selama ini keterwakilan perempuan di DPR masih terpusat pada komisi yang menangani isu sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan. Mahkamah menilai perlu adanya mekanisme konkret agar setiap fraksi menugaskan anggota perempuan pada setiap AKD, dengan minimal 30% dari anggota di setiap AKD berasal dari perempuan. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan akan menindaklanjuti dengan berdiskusi bersama tiap fraksi untuk menentukan teknis pelaksanaannya. Puan mencatat bahwa pada periode 2024 hingga 2029, tingkat keterwakilan perempuan di DPR mencapai rekor tertinggi, yaitu 21,9% atau 127 dari 580 anggota. Meskipun demikian, angka ini masih di bawah target ideal minimal 30% yang diharapkan sebagai afirmasi kesetaraan gender. Puan menekankan, pemberian kesempatan yang luas bagi anggota perempuan diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPR secara keseluruhan. Fraksi-fraksi DPR juga menyambut putusan MK dengan beragam langkah. Sekjen Partai Demokrat, Herman Haeron, menyebut bahwa fraksinya telah memberi kesempatan besar bagi perempuan, termasuk dalam pencalegan. Herman menegaskan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga harus dijalankan, termasuk menempatkan perempuan di pimpinan AKD tertentu seperti BAKN. Fraksi Golkar menyatakan kesiapan menindaklanjuti putusan, namun perlu mempelajari detail amar putusan terlebih dahulu, termasuk menentukan porsi fraksi dalam menempatkan keterwakilan perempuan di setiap AKD agar proporsinya seimbang. Sementara itu, Gerindra dan PAN menyatakan dukungan penuh. Gerindra sudah menempatkan 5 legislator perempuan sebagai pimpinan AKD, sedangkan PAN menilai putusan MK memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan di DPR. PKB menyambut baik putusan ini sebagai langkah konkret untuk afirmasi kesetaraan gender. PKB siap menempatkan keterwakilan perempuan di setiap AKD, menegaskan peran strategis perempuan dalam kancah politik nasional, dan meningkatkan posisi perempuan sebagai pemimpin di lembaga legislatif. Ketua Komisi 2 DPR, Rifki Nizami Karsayuda, menekankan perlunya revisi Undang-Undang MD3 untuk menormakan putusan MK tersebut. Menurutnya, meski putusan MK bersifat mengikat, agar menjadi dasar hukum positif dalam legislatif, diperlukan perubahan UU agar implementasinya konsisten di seluruh HKD DPR. Dengan putusan ini, keterwakilan perempuan di DPR diharapkan semakin diperkuat, baik dari sisi jumlah maupun peran strategis dalam pimpinan AKD, sekaligus menjadi langkah penting menuju kesetaraan gender dalam politik Indonesia. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.